Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Financial Distress and Reorganisasi. Nama kelompok ada Jusnul Khotimah, ada Hoifa Indah Parawati, ada Cynthia Dwi Puspitasari, ada Atisa Pangesti, ada Yusnia Fauzia, dan Manisa Leisha Korela. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Jusnul Khotimah, NIM 19621664. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian financial distress, yang merupakan kesulitan dana untuk menutup kewajiban perusahaan atau kesulitan likuiditas yang diawali dengan kesulitan ringan sampai pada kesulitan yang lebih serius. Yaitu jika hutang lebih besar dibandingkan dengan aset, maka yang lebih pasti sulit dirumuskan, tetapi terjadi dari kesulitan ringan sampai dengan berat. Penjelasan berikutnya yaitu hal yang terjadi jika perusahaan mengalami financial distress. Yang pertama, penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham selama beberapa periode berturut-turut. Yang kedua, penurunan laba secara terus-menerus. Yang ketiga, ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha. Yang keempat, pemecatan pegawai secara besar-besaran. Dan yang terakhir, harga di pasar mulai menurun secara terus-menerus. Nama saya Hoifa Indah Parawati, NIM 19626167. Saya akan melanjutkan materi mengenai hal yang terjadi jika perusahaan mengalami financial distress. Sebaliknya, beberapa indikator yang dapat diketahui dan harus diperhatikan oleh pihak internal perusahaan adalah: 1. Turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi. 2. Turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan. Dan yang ketiga, ketergantungan terhadap utang, di mana perusahaan memiliki utang sangat besar sehingga biaya modalnya membengkak. Adapun penjelasan secara rinci yaitu hal-hal yang dapat terjadi ketika perusahaan mengalami financial distress atau biasa kita sebut kesulitan keuangan. Perusahaan tersebut akan mengalami penurunan secara keseluruhan, baik dari segi internal perusahaan yang dalam hal ini dikatakan nilai perusahaan itu sendiri, maupun dari segi eksternal perusahaan yang dalam hal ini adalah pandangan dari pihak investor terhadap perusahaan ketika menginvestasikan saham dalam perusahaan tersebut. Namun, jika tidak menuntut kemungkinan perusahaan tersebut harus ditutup. Hal itu tergantung dari pihak perusahaan. Nama saya Cynthia Dwi Puspitasari, NIM 19626169. Hal yang mungkin dilakukan oleh perusahaan yang mengalami financial distress. 1. Menjual aset-aset utamanya seperti tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Merger dengan perusahaan lain. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger, sehingga perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. 2. Mengurangi belanja modal untuk penelitian dan pengembangan. Misalkan perusahaan mempunyai rencana untuk melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan akan meminimalkan biaya. 3. Menerbitkan saham atau obligasi baru. Penerbitan saham atau obligasi baru bertujuan membutuhkan pendanaan jangka panjang dan meningkatkan modal bisnis. 4. Negosiasi dengan bank atau kreditor lainnya. 5. Mengkonversi utang menjadi ekuitas. 6. Mengajukan permohonan kepailitan. Definisi kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi untuk menghasilkan laba. Pengertian kebangkrutan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu: 1. Pendekatan aliran. Perusahaan dinyatakan bangkrut apabila perusahaan tidak bisa menghasilkan aliran kas yang cukup. 2. Pendekatan stok. Dengan pendekatan stok, perusahaan bisa dinyatakan bangkrut jika total kewajiban melebihi total aktiva. Dari sudut pandang stok, perusahaan dinyatakan bangkrut walaupun kemungkinan masih menghasilkan aliran kas yang cukup atau masih memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Perkenalkan, saya Atisa Pangesti,
NIM 1962172. Saya akan menjelaskan materi tentang sebab-sebab kegagalan usaha, reorganisasi, dan private workout atau kepailitan mana yang lebih baik. Sebab kegagalan usaha dan juga presentasenya. Manajemen tidak kompeten, presentase sebesar 45,6%, kurang pengalaman di bidang manajerial sebesar 12,5%, pengalaman tidak seimbang dalam permodalan, penjualan, produksi, dan lain-lain sebesar 19,2%, kurang pengalaman di bidang produksi yang ditangani, dan kelalaian sebesar 11,1%. Musibah atau malapetaka sebesar 0,7%, penipuan sebesar 0,5%, dan alasan yang tidak diketahui sebesar 0,3%. Selanjutnya, reorganisasi. Perusahaan melakukan reorganisasi finansial apabila dinilai bahwa prospek perusahaan masih baik, sehingga dapat tertolong. Langkah yang ditempuh dalam melakukan reorganisasi yaitu 1. Menentukan nilai perusahaan. 2. Menentukan struktur modal yang baru. Selanjutnya, private workout atau kepailitan mana yang lebih baik. Perusahaan yang muncul melalui private workout mengalami kenaikan harga saham yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang muncul melalui kepailitan. Biaya langsung private workout jauh lebih sedikit daripada biaya kepailitan. Top manajemen biasanya kehilangan pekerjaannya pada private workout maupun kepailitan. Dan berdasarkan perbandingan di atas, private workout lebih disarankan daripada kepailitan. Perkenalkan, nama saya Yusnia Fauziah, NIM 1962185. Saya akan menjelaskan materi pre-package bankruptcy dan cara memprediksi kebangkrutan perusahaan. Pre-package bankruptcy merupakan sebuah kebangkrutan di mana debitur dan kreditur pernah menegosiasikan rencana reorganisasi dan kemudian negosiasi tersebut berakhir dengan permohonan pailit. Manfaat utama adalah hal ini memaksa semua pihak untuk menerima reorganisasi kebangkrutan, menawarkan banyak keuntungan dari kebangkrutan pada umumnya jauh lebih efisien. Materi selanjutnya yaitu bagaimana cara memprediksi kebangkrutan perusahaan. Z-score memberikan formula yang berfungsi untuk memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Z-score menggunakan angka-angka di dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Ada dua model Z-score yaitu 1. Model Z-score original, digunakan pada perusahaan publik dan perusahaan manufaktur. 2. Model Z-score revised, digunakan untuk perusahaan private dan perusahaan non-manufaktur. Perkenalkan, nama saya Manisa Lesya Korela, NIM 1962190 dari kelas akuntansi KP3 2019. Di sini saya akan membacakan mengenai model Z-score atau original. Digunakan pada perusahaan publik dan perusahaan manufaktur. Rumus untuk mendapatkan Z-score atau original. Edward Altman, seorang profesor dari New York University, memberikan formula yang berfungsi untuk memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Altman mempergunakan angka-angka di dalam laporan keuangan dan mempresentasikannya dalam suatu angka, yaitu Z-score, yang dapat menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu perusahaan berpotensi nilai Z-score. Model Z-score atau original. Z-score lebih dari 2,99 berdasarkan laporan keuangan perusahaan dianggap aman. Lalu 2,675 kurang dari Z-score kurang 2,99 artinya terdapat kondisi keuangan yang perlu mendapat perhatian. Lalu 1,81 kurang dari Z-score kurang ada kemungkinan akan bangkrut dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu Z-score kurang 1,81 perusahaan berpotensi kuat akan mengalami kebangkrutan. Lalu model Z-score revised. Z
kurang 1,23 menunjukkan perusahaan akan bangkrut. Lalu 1,23 lebih dari Z kurang dari 2,90 berada pada daerah abu-abu. Lalu Z lebih 2,90 menunjukkan perusahaan aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.